Kesalahan duduk di antara dua sujud. Ini sama dengan menduduki kedua kaki. Padahal seharusnya hanya duduk di kaki kiri. Ya. Ini juga salah. Yang benar duduk di atas kaki kiri dan kaki kanan ditegakkan. Ini duduknya syaitan. Jenengan tidak boleh duduk seperti ini dimanapun berada, bukan hanya di dalam sholat. Misalnya kajian nang masjid, ora kena lungguh ngene iki. Dalam satu riwayat disebut duduknya orang yang dimurkai oleh Allah. Jadi dua-duanya elek ya. Disebut sebagai duduknya syaitan dan disebut sebagai duduknya orang yang dimurkai oleh Allah. Berarti dalam Islam itu lungguh ono aturane berarti gitu. Jadi duduk itu pun ada aturan, ada fikihnya. Jadi umpama ada yang tanya ya, kalau sakit Ustadz gimana? Arep loro ni iso golek posisi lungguh sing ra ngono kuwi. Nek perlu selonjor wae sisan malahan daripada duduk seperti ini tadi. Nah, tidak tumakninah ya. Kalau tadi orang tidak meluruskan punggungnya, kemudian orang yang pandangan matanya melirik-lirik, itu saja sudah disebut dia orang yang kemalingan ya. Apalagi kalau sampai orang tidak tumakninah, berarti dia ketoke sholat, tapi yang mengontrol sholatnya adalah syaitan. Maka setan itu akan membuat manusia selalu tergesa-gesa. Tanpa disadari orang yang sholatnya tergesa-gesa berarti sungguhnya memang dia yang sholat, tapi dia sedang mengaplikasikan keinginan setan. Jadi kuwi padha karo sing sholat kuwi asline setan, tetapi menggunakan tubuhnya manusia. Membiarkan orang lewat tak boleh ya, harus dihalangi. Oleh karena itu kalau ibu atau bapak mau sholat di masjid, carilah tempat yang kira-kira tidak untuk wirawirinya orang gitu ya. Jadi orang sholat itu juga harus milih tempat. Jangan anggere, terutama yang banyak salah itu adalah ketika selesai sholat. Orang selesai sholat mau sholat ba'diyah, itu kadang banyak keliru cari tempat, mundur-mundur. Mau pokok dadak mundur. Yang diajarkan itu bukan mundur, bergeser. Dan bergeser itu tidak harus mundur. Bisa maju, bisa mundur, bisa ke kiri. Kalau di depan masih banyak tempat longgar, ngopo dadak mundur. Begitu orang banyak salah paham ya tentang menggeser posisi dari sholat wajib ke sholat sunnah. Jadi memang benar ya, sebaiknya orang sholat sunnah itu bergeser dari posisi sholat wajibnya.
Kemudian sebagian orang juga membuka telapak tangannya saat mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, tangan kanan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi, tangan kiri dibuka. Ini perkara yang dilarang oleh Rasul. Jadi kata Rasul, kenapa kalian menggerak-gerakkan tangan kalian sebagaimana ekor kuda? Maka ini jelas terlarang, tapi entah kenapa kok ada orang yang masih, bahkan banyak ini ya, saya menyaksikan seperti itu masih banyak. Jadi seng kanan ketika wajahnya yang kanan menoleh, tangannya juga ikut menoleh, berarti enggak ya? Ketika ke sebelah kiri, tangan kirinya juga ikut menoleh. Salat itu adalah perkara ibadah mahdhah, oleh karena itu kita hanya mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengusap wajah setelah salam. Tentang mengusap wajah setelah salam, sama sekali tidak ada dalilnya. Jangankan hadis sahih, hadis dhaif pun raeneng. Adapun mengusap wajah setelah berdoa, itu ada hadisnya. Hadisnya ada 3 jalur ya dari sahabat. Tapi sebagian ulama mengatakan sahih, sebagian ulama mengatakan dhaif. Ya, kalau para ulama hadis berbeda pendapat, kita mungkin bertolerir sajalah. Jadi kalau orang habis berdoa kemudian dia mau mengusap wajah, sementara dia mengatakan atau hadisnya itu adalah sahih, maka tidak apa-apa dia mengusap wajah. Adapun bagi yang mengatakan dhaif, maka tentunya dia tidak mengusap wajah setelah berdoa. Adapun kalau setelah sholat, memang tidak ada dalilnya. Kenapa ada orang selesai sholat dia mengusap wajah? Karena dia itu mengkias, menganalogi, ya, menganalogi dengan doa. Orang habis berdoa saja dia mengusap wajah, apalagi selesai sholat. Begitu ya pemahamannya. Maka dalam perkara seperti ini tidak boleh ada analogi, karena salat itu merupakan ibadah yang sudah sempurna contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak dibawa, tidak dikias, tidak dianalogikan kepada yang di luar salat. Yang di luar salat tadi doa ya. Anggaplah hadis tentang mengusap wajah setelah berdoa itu sahih. Tapi tetap saja ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa orang selesai sholat itu kemudian boleh mengusap wajah. Oleh karena itu kita katakan mengusap wajah setelah selesai sholat itu termasuk perkara bid'ah. Adapun hadisnya gini, riwayatnya itu menyebutkan adalah Nabi SAW kalau beliau berdoa, maka tidaklah beliau menurunkan kedua tangannya sampai beliau mengusap wajahnya dengan keduanya. Begitu itu lafaz hadisnya. Tapi sekali lagi ingat, itu untuk doa, bukan sholat. Nah, berarti ini Syekh Al-Albani menganggap bahwa mengusap
wajah setelah berdoa pun berarti itu dhaif menurut Syekh Al-Albani, karena peragaan solat ini disusun berdasarkan sifat solat Nabi, buku sifat solat Nabi yang ditulis oleh Syekh Al-Albani, yang Syekh Al-Albani itu dijadikan oleh para ulama sebagai rujukan ilmu hadis di abad ini. Nah, menurut Syekh Al-Albani, hadis tentang mengusap wajah itu masih tergolong sebagai hadis dhaif. Nah, karena tadi ada perbedaan, maka kalau umpama ada yang mengusap wajah, ya pripun nggih? Kita tidak perlu untuk berdebat lah. Kita katakan hadis tentang mengusap wajah setelah berdoa itu hadisnya dhaif. Tapi kalau dia kemudian ora, menurutku sahih, ya wes gitu ya. Itu urusan dewe-dewe.